KPDTG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Handi Selebes Channel. Kali ini saya kembali memberikan informasi kepada para sahabat Handi Selebes Channel atau dimanapun Anda berada. Kali ini akan saya berikan informasi yang akurat, statement beberapa pendeta mengenai kasus atau statement dari pendeta Gilbert Lumindong yang begitu sangat menyinggung umat Islam. Ada pendeta Henry Tan dan yang lain-lain begitu teman-teman. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune di sini. Kita mulai dulu apa statement pendeta Henry Tan dan bagaimana nanti informasi yang baru berkembang bahwa pendeta Lumindong datang ke kediaman Pak Yusuf Kalla untuk minta maaf. Ini dia liputannya, jangan kemana-mana. Di KPDTGL diperkarakan, saya bersedia jadi. Bapak Ibu Saudara, jika PDTGL diperkarakan, saya bersedia menjadi saksi yang memberatkan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat tayangan video PDTGL ini ya, udah itu orang awam akan langsung mengatakan ini penistaan ini ya. Saya juga sangat tersinggung dengan hal ini ya. Maka begini sikap saya. Pertama, kalau boleh saya memohonkan maaf untuk PDTGL kepada saudara-saudaraku dari ya saya paham pasti Bapak saudara-saudaraku semua tersinggung dari keyakinan lain ya di luar kekristenan. Ya sangat merendahkan ya, kok keimanan seseorang dibandingkan antara 10 dan berapa? 2,5% kalau tidak salah ya. Pertama, kalau diizinkan berkenan saya memohonkan maaf ya kepada saudara-saudaraku dari luar kekristenan untuk PDTGL ya, mohon dimaafkan. Yang kedua, jika memang diproses secara diproses hukum begitulah ya, saya bersedia menjadi saksi yang memberatkan beliau. Kenapa? Saya sendiri pernah menjadi anak buah beliau, atau tepatnya beliau itu mentor saya ya, walaupun mungkin hanya untuk 1 tahun lebih sedikit lah begitu ya. Dan banyak kasus sudah melingkupi beliau ya. Oke, saya mau jelaskan, 10% yang persepuluhan itu sudah batal. Sudah batal persepuluhan. Banyak orang tidak tahu bahwa persepuluhan adalah bagian dari Taurat yang ada perintah dan ketentuannya. Perintahnya begini, ketentuannya begitu. Ya, persepuluhan itu sudah batal karena persepuluhan bagian dari Taurat. Kalau Anda masih memungut persepuluhan, Anda merampok jemaat. Ya, Paulus mengatakan itu di dalam 2 Korintus 11 ayat 8. Jadi PDTGL ini memang sebut saja paling kenceng pemungut persepuluhan. Tak pikir dulu sudah tobat ya, karena saya pernah ikut beliau ya, dan berbagai kasus yang lain ya, yang urusannya duit ya. Ya Anda tahu semualah, itu udah ada berita sampai ke menyebar ke berita-berita ke media massa ya. Begitu ya. Juga hubungannya dengan para penista agama yang lain ya, kita semua sudah tahu lah ya. Ya, semua kan orang-orang yang sekarang ada di luar negeri yang menjadi penista itu juga ada linknya ke sini juga ya. Makanya itu ya. Tetapi kalau boleh saya memintakan maaf untuk dia ya. Tapi kalau terpaksa harus diperkarakan, saya Pendeta Henry Tandianta bersedia
menjadi saksi yang memberatkan, ya. Oke, intinya adalah kalau sampai ke ranah hukum, sampai ke pengadilan, kasus ini kami sih harap memang harus sampai, Pak, supaya ada efek jerah begitu. Dan teman-teman kami ada di Makassar nih, sudah LP dan LP-nya sudah ada di tangan kami gitu. Dia, Pak. Nah, nanti saya calling Pak Pendeta Henritan, menghubungi nanti kalau sampai ke pengadilan ya bersedia menjadi saksi yang memberatkan. Kita ikuti lagi statement berikutnya oleh Pak Pendeta Henritan. PDTGL itu Tritunggal, bukan Kristen. Ya, saya banyak terima WA gitu. Pak Pendeta HTD, kenapa Pak Pendeta HTD mau bersaksi sebagai yang memberatkan jika GL diperkarakan? Itu kan trik saya untuk trigger supaya GL mau minta maaf. Kan yang minta maafin saya kan ya. Saya Pendeta HTD memohonkan supaya Pendeta GL dimaafkan. Itu kan saya. Lalu saya pakai trik itu dan ini kena ya. GL tahu, lalu dia meminta maaf dan saya rasa masalah ini sudah close ya, sudah close, sudah dimaafkan sudah. Lalu banyak orang bertanya, itu GL kenapa bisa begitu ya Pak Dede? Mohon maaf, PDTGL itu Tritunggal, bukan Kristen. Dia tidak tahu bahwa Taurat sudah batal, atau tepatnya tahu tapi pura-pura tidak tahu. Efesus 2 ayat 15, Taurat batal ya. Lalu dia pilih-pilih. Kalau sunat batal dia seneng. Hore, kita nggak sunat. Halal haram batal. Hore, kita makan babi bebas. Persepuluhan batal. Tar dulu. Kan ini soal uang. Kalau uang nggak boleh batal. Makanya tanpa malu-malu dari atas mimbar dia mengatakan bahwa persepuluhan. Itu kalau nggak bayar di WA-in loh. Ya. Jadi saya sudah menjawab pertanyaan Anda semua ya. Apa Pak Pendeta? Kalau tidak bayar perpuluhan diapain? Saya ulang dikit ya. Kalau tidak bayar perpuluhan diapain? Kita dengerin dulu ya. Di WA-in loh. Diulang. Kalau uang nggak boleh batal, makanya tanpa malu-malu dari atas mimbar dia mengatakan bahwa persepuluhan. Itu kalau nggak bayar di WA-in loh. Ya, jadi saya sudah menjawab pertanyaan Anda semua ya. Mohon maaf, ya seperti itulah kualitas PDT Tritunggal, bukan Kristen. Ya, karena yang dipelajari teologi, dia nggak belajar Alkitab. Teologi itu tafsirnya Alkitab. Kami belajar Alkitab, bedanya di situ. Makanya dia nggak tahu. Dia nggak tahu tuh bahwa persepuluhan bagian dari Taurat, dia nggak tahu. Atau sebenarnya tahu, tapi karena urusan duit kan nggak boleh batal. Oke Bapak Saudara, kita bersyukur dan berterima kasih masalah ini sudah close ya. Kita kembali lagi menjalin toleransi Indonesia Pancasila ya, saling toleransi, saling menghargai ya. Tinggal kita beberapa itu di luar sana itu tiap hari masih ngobok-ngobok Alkitab ya. Saya terus mengedukasi mereka juga supaya sudahlah ya, kita saling menghargai, saling menghormati saja seperti itu. Kalau mau tanya, jangan membuat narasi. Itu dia, karena ketidakpahaman lalu narasinya seperti itu ya, seperti. Oke, Pak Pendeta Henritan, terima kasih atas narasinya, reaksinya terhadap blunder yang dilakukan oleh Pendeta Gilbert Lumindong ini gitu ya. Terima kasih Pak Henritan. Semoga tetap Anda konsisten. Kalau ini lanjut ke pengadilan, silakan nanti bersedia menjadi saksi yang memberatkan. Terutama dalam hal bahwa hukum Taurat tidak berlaku lagi, Efesus 2 nomor 15. Di sana jelas dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Gitu ya, artinya yang seperti tadi sunat, babi dan seterusnya, termasuk sebenarnya perpuluhan. Tapi menurut Pak Henritan ya nggak boleh dibatalkan perpuluhan karena menyangkut masalah duit. Bahkan kalau nggak ada duitnya, kalau nggak lagi mau orang malas-malas bayar perpuluhan, di WA-in dia atau di call-calling, kayak disenggol-senggol begitu ya. Teman-teman, kita lanjut lagi video berikutnya. Nah,
di pengetahuan saya gitu, wah umat muslim di situnya yang agak lebih gampang gitu, 2,5%. Tapi setelah bicara sama Pak JK ini, dia bilang, oh salah pendeta, 2,5% itu cuma zakat, belum infaknya, belum sedekahnya, belum wakafnya, itu lebih berat lagi gitu. Jadi untuk itu sekali lagi saya minta maaf untuk kegaduhan ini, tapi percayalah kebersamaan Indonesia selalu ada di hati saya, dan di hati saya selalu ada persatuan, karena dasar khotbahnya kalau di dalam hal itu justru tentang kasihlah sesamamu gitu, ya kan? Oke, ini nggak bisa diperpanjang. Intinya di sana dia mengunjungi kediaman Pak JK di Jakarta. Intinya dia minta maaf, ya silahkan saja minta maaf. Pak JK orang baik, ya dia memaafkan Anda. Tapi Pak JK tidak bisa mewakili perasaan umat Islam apabila ada saudara-saudara kami yang melaporkan melalui jalur hukum. Jadi minta maaf silakan saja. Maaf itu tidak akan pernah mengurangi tindak pidananya. Ya kita buktikan saja nanti, dan tetap kasus ini kita kawal sampai tuntas. Kira-kira begitu ya teman-teman. Kita lanjut bagaimana reaksi para pendeta yang lain. Ini dia liputannya. Pesan ini untuk aku dan untuk kau. Semakin kau kaya, semakin banyak gayamu, semakin banyak permintaanmu. Beberapa tahun yang lalu gerejamu kecil, kau masih pendeta perintisan, kau masih pendeta miskin. Sekarang kau sudah menjadi pendeta kaya. Hati-hati kau incaran bapak pendusta itu. Gereja besar bukan berarti pendeta semakin kaya, semakin hedon. Maka di saat itu kau semakin tenggelam, dan tentu kau mengabaikan Tuhan. Gereja, pendeta masa kini terlalu suka menekan jemaat dengan berkata, berikanlah persembahan kepada Tuhan dengan taat agar diberkati bisnismu, agar naik gajimu, agar dilancarkan rezekimu. Kau sedang menipu jemaat. Jika jemaat tidak setia dalam memberi persembahan ke gereja, maka pendeta pun sering berkata, bagaimana mungkin kau diberkati Tuhan? Kau pun tidak setia dalam memberi persembahan. Kalimat itu adalah kalimat seorang bos penjahat yang disampaikan kepada anak buahnya. Dan kaulah penjahat itu, kau jahat mengajarkan jemaat bertransaksi dengan Tuhan. Ajarlah jemaat untuk menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Seluruh hidupnya adalah persembahan terbaik, bukan uangnya. Jika hidupnya diberikan kepada Tuhan, maka dompetnya pun pasti diberikan. Oke, isi dompet dari pendeta ini. Perpuluhan untuk itu saya nggak usah menambahkan, Anda menyimak sendiri aja statement pendeta ini. Kita simak lagi statement pendeta berikutnya. Kita sama-sama GBI. Jangan seperti itu, Pak. Saya sangat tidak setuju. Walaupun kita sama-sama GBI, kita sama-sama Kristen, tapi saya tidak setuju dengan apa yang keluar dari mulut Anda. Karena saya yakin Tuhan tidak meminta hal seperti itu. Gak ada itu. Gak ada. Roh perpecahan itu bukan berasal dari Tuhan. Tidak pernah. Dan Tuhan tidak perlu dan tidak pernah menghina dan melecehkan agama lain. Dia suruh orang bertobat. Dia suruh orang bertobat atas kemauan mereka. Bukan dengan cara melecehkan dan mengolok-olok. Nggak pernah Tuhan mengolok-olok. Dia menjadi Tuhan, dia meminta orang mengikuti dia dengan cara dia memberikan contoh yang baik. Melihat Anda berbicara seperti itu, apakah Anda menjadi contoh yang baik untuk orang lain untuk mengikuti Anda? Dengan apa? Dengan 10%? Tentunya tidak. Tentunya tidak. Juga Tuhan dalam mengajarkan, memberikan persembahan, Tuhan bilang memberikan sesuai dengan keikhlasanmu. Kalau orang nggak punya 10% sekalipun, dia miskin sekalipun, ya berapa aja. Ya toh bukan berarti harus 10%. Dengan 10% doanya nggak perlu 5 kali, sekali aja. Mana ada Pak doa sekali Pak. Tuhan nggak pernah mengajarkan doa sehari itu cuma sekali. Itu cuma pemikiran, opini ala Gilbert Lumoindong. Pak, saya walaupun saya bukan pendeta, ya kan, tapi kalau Anda berpikir seperti itu, saya bersedia kapan aja, ayo kita bicara tentang Kristiani. Ya, toh di depan umum, kalau perlu di depan media. Nggak masalah, ya. Nggak masalah gitu loh. Jangan Anda berpikir Anda adalah seorang pendeta, lalu Anda lantas pasti masuk surga. Dan semua yang Anda katakan itu adalah kata-kata firman Tuhan. Tidak. Kata-kata yang Anda lakukan tadi, saya yakin bukan berasal dari Tuhan. Tapi berasal dari pemikiran Anda. Bagaimana Anda mengolok-olok cara bersembahyang orang seperti itu. Ya toh, saya ngelihat dia bersembahyang sebagai muslim, nggak masalah. Itu tanda dia menghormati.
Orang Jepang menghormati dengan membungkuk, ya kan? Mungkin orang Islam menghormati dengan dia bersujud seperti itu. Biarin. Itu tanda dia penghormatan kepada Tuhannya. Ya, dulu pun Kristen, Katolik pun berdoa itu dia bersujud di mana? Di lututnya. Hanya sekarang ini saya lihat gereja-gereja Protestan tidak ada yang berlutut seperti itu. Mereka kecapean. Jadi Anda berikan bangku yang empuk, ya, sofa yang nyaman di situ. Ya, itu sesuatu yang cuma menjadi adat budaya, culture. Tapi itu bukanlah ajaran dari Tuhan. Ya, bagaimana cara untuk berdoa itu di Kristen tuh tidak ada. Ya, jadi saya bilang sama Bapak Gilbert Lumoindong, ya, bertobat Pak, bertobat. Anda walaupun sudah pernah dibaptis dan menjadi pendeta, tapi saat ini you are lost. You are lost. Jika Anda tidak bertobat, pas Joseph Paul Zhang bilang di dia punya podcast bahwa dia mendapat penglihatan Anda masuk neraka. Ya kan, bisa aja itu terjadi. Ya, Pak Gilbert, segera minta maaf kepada masyarakat. Jangan bersalah paham bahwa saya membela Islam. Tidak. Saya kasih tahu, Islam dan Tuhan dari Islam tidak butuh pembelaan. Mereka adalah Allah yang kuat. Mereka Allah. Nggak butuh dari manusia pembelaan. Apalagi dari Alvin Lim. Ya, tapi saya ini ya mencegah terjadinya perpecahan dan menegakkan hukum. Karena hukum Indonesia menyatakan dilarang untuk menistakan agama. Dan diduga ada oknum pendeta yang sudah ya kan melakukan penistaan agama. Nah, ini yang saya coba cegah sehingga tidak ada kemarahan dari satu umat agama tertentu kepada umat agama lain. Karena bisa aja dalam penistaan tersebut umat-umat tersebut ya kan bisa tersinggung dan bisa menyebabkan konflik. Ini yang berusaha saya cegah. Jadi jangan dipikir Alvin kenapa belain Islam, Alvin kenapa tidak, atau dipikir Alvin kenapa sekarang tidak jadi Kristiani malah sekarang melawan orang Kristen ya, orang Kristen malah dilawan. Itu adalah pemikiran. Pertanyaan sekarang ini Pak Alvin, Anda kan seorang pengacara nih. Sekiranya lanjut ke pengadilan nanti ya semoga Anda bisa mendampingi beliau nih. Gitu ya. Karena sudah ada LP-nya, Pak. Ya kita lihat aja ke depannya ya Pak Alvin ya. Kita terusin, tapi untuk kali ini berapa untuk Pak Alvin? Mari kita menjaga toleransi antara umat beragama. Kita harus saling menghormati satu sama lain. Seorang pendeta nggak selayaknya seperti itu. Artinya blunder yang amat sangat begitu. Kalau dia sudah minta maaf juga nggak, is okay minta maaf. Tapi Anda seorang pengacara, saya rasa permintaan maaf itu adalah tidak menghilangkan unsur pidananya kan gitu Pak. Anda kan seorang pengacara juga. Kita lanjut lagi, gimana statement Pak Alvin? Pikiran orang picik. Justru dengan yang saya lakukan ini, saya melindungi orang Kristen dari amarah orang-orang Muslim. Ya, apapun itu bentuknya, ya kan? Apapun itu bentuknya, tidak dibenarkan untuk melecehkan agama lain. Ya nggak dibenarkan. Mau itu dibilang lelucon kek, mau itu dibilang dalam forum tertutup kek. Forum tertutup kalau banyak orang di situ, puluhan, ratusan orang, ya pasti bocor bos. Sekarang ini udah zaman digital. Ya jadi pendeta itu pun juga harus punya otak. Jangan berpikir seenaknya, jangan ngomong seenaknya. Hati-hati ketika Anda berbicara di atas mimbar, Anda berbicara seolah-olah Anda itu adalah firman Tuhan yang turun. Ya, jadi doa dulu sebelum membacakan firman Tuhan. Supaya yang keluar itu adalah firman Tuhan. Bukan opini manusia, apalagi ya kan pesan-pesan manusia agar gerejanya kaya, dapat perpuluhan. Itu yang menjadi hal buruk di luaran. Dan banyak gereja-gereja yang datang ke saya ya, untuk apa? Untuk memperebutkan aset mereka. Ini sudah ada beberapa ini GBI yang datang ke saya. Baik yang di Surabaya maupun di Jakarta. Untuk apa? Rebutan aset. Aset yang tadinya awalnya diberikan oleh jemaat di situ, ya kan, mau dimiliki oleh pengurusnya, oleh pendetanya, oleh pasturnya. Sehingga banyak gereja saat ini ya, yang saya sangat sayangkan, oknum gereja
Ya yang apa? Oknum gereja yang lebih mementingkan uang, perang, dan gerejanya itu, oknum gerejanya ini menjadi seperti sebuah franchise. Ayo siapa yang mau dirikan gereja? Ya kan? Mau kalian modal sendiri apa dimodalin? Nanti kalau dimodalin, kita bagi hasil sekian-sekian. What? Apa itu? Jadi gereja ini sudah bukan merupakan rumah Tuhan, tapi Oke teman-teman, ini statement daripada Pak Alvin nih gitu ya teman-teman ya. Ya kita simak aja bagaimana beliau itu sangat tidak mentolerir tindakan daripada pendeta Gilbert ini. Sangat tidak setuju. Saya salut sama Pak Alvin. Mari kita ciptakan toleransi, saling menghormati satu sama lain. Apalagi seorang pendeta Gilbert ini ya banyak jemaatnya kan begitu. Nah ini bisa provokasi begitu. Dan kami sebagai umat muslim sangat tersinggung Pak. Mengolok-olok cara sholat, melipat kaki, menyamakan perpuluhan dengan zakat sendiri dia nggak tahu seperti apa 2,5% itu. Itu teman-teman, kita lanjut lagi kepada video berikutnya, statement-statement pendeta yang lain. Itu kan Anda kurang ajar namanya. Anda sudah betul-betul memberitakan Injil yang berbeda dari Injil yang diberitakan oleh para rasul. Karena itu Anda sudah dibawa kutuk Rasul Paulus itu. Ya. Nah, terkait sikap Anda ini, saya menghimbau itu, sinode, cobalah kepada pendeta-pendeta semacam Gilbert ini, saya tahu ada yang lain juga. Itu mestinya memberi teguran dan sikap yang keras. Bila perlu melarang mereka berkhotbah kembali atau mencabut lisensi kependetaannya itu. Karena nggak patut. Karena Gilbert itu ya tidak patut menyebut dirinya sebagai pendeta atau rohaniwan Kristen. Dia lebih cocok menyebut dirinya sebagai usahawan gereja. Ya, mencari keuntungan dari pemberitaan firman. Itu orang-orang semacam Gilbert Lumoinong ini. Ini berbahaya sekali dan menodai kekristenan. Ya, menodai, mengkhianati Injil. Ya. Dan yang kedua, kepada jemaat yang cerdas, saya menghimbau, tinggalkan, jangan mau digembalakan oleh seorang Gilbert Lumoinong yang di dalam otaknya itu hanya mamon, cuan oriented, profit oriented, money oriented. Itu nggak cocok dengan kekristenan yang sejati. Ya, kalau Anda melayani untuk memperkaya diri, Anda bangga itu, bisa naik pesawat dengan first class itu ya, itu karena dari uang persepuluhan. Bagi Anda harusnya malu, gitu, malu, bukan bangga. Kalau seperti itu, ya, karena itu jemaat-jemaat saya himbau yang cerdas sedikit, tinggalkan. Ya, bila perlu tuntut itu pendeta semacam itu. Jemaat sendiri harus melakukan itu untuk membuktikan kesadaran bahwa sangat tersinggung dipimpin, digembalakan oleh pendeta. Oke, pendeta ini menghimbau kepada jemaatnya Lumintong tuntut itu, artinya apa? Minta transparansi, uang perpuluhan yang Anda bayar selama ini itu diapakan saja. Itu maksudnya pendeta ini, artinya apa? Jemaat-jemaatnya pendeta Gilbert ini begitu, ya tanya gitu, perpuluhan Anda itu digunakan untuk apa? Minta transparansi saja. Apakah dinikmati secara personal atau diapakan begitu? Ini maksudnya pendeta ini. Saya nggak tahu namanya pendeta ini siapa, tapi salut buat Anda. Kita terusin lagi teman-teman. Semacam itu. Nah, maka sikap Gilbert itu menurut hemat saya akan ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia akan menghadapi ancaman hukum dunia. Karena kata-katanya itu sebenarnya sudah memenuhi unsur pidana, menghina agama lain. Yang kedua, dia juga akan menghadapi ancaman hukuman Tuhan. Karena sekali lagi, orang-orang semacam Gilbert ini berkhianat pada Injil. Nggak cocok, tidak memberitakan Injil sebagaimana yang para rasul beritakan. Karena itu. Oke Pak, benar Pak, ini memenuhi unsur pidana. Dan sudah ada yang LP-kan ke polisi. Ya tunggu tanggal mainnya saja. Terima kasih statement Anda Pak Pendeta. Mari kita ciptakan suasana di negara yang kita cintai bersama ini, saling menghormati satu sama lain. Jadilah pendeta yang baik, supaya tidak bersenggolan satu sama lain. Tapi saya setuju dengan Anda bahwa ini mengandung unsur pidana penistaan agama. Kita kira-kira begitu. Terima kasih Pak. Teman-teman kita lanjut lagi ke video berikutnya. Mendingan saya dengan segala kerendahan hati minta maaf. What? Mendingan dengan segala kerendahan hati saya minta maaf. Mendingan
gak usah minta maaf sekalian lek jareku lek kaya ngono. Yo, terus noe menghina Islam, engko wedi dihujat, klarifikasi, minta maaf. Menghina Islam, wedi dirujak, klarifikasi, minta maaf, terus noe kaya ngono. Oke, ini orang Jawa terus no, jangan minta maaf, hujat terus gitu ya. Ini saking emosinya nih, ini Muslim ini, saking emosinya teruskan saja, nggak usah minta maaf. Kita lanjut video berikutnya. Duh gila ya guys, gue dapet kiriman video dari teman gue terkait dengan pendeta senior yang semua orang pasti tahu lah kalau sana orang Kristen ya, karismatik. Dan di VT itu dia ngomongin tentang perpuluhan guys. Aduh, ini sebenarnya topik yang pengen banget gue ceritain atau pengen gue bahas gitu ya. Sebagai seorang Kristen, gue rada kecewa. Bukan cuma sama Pak Pendeta ini aja, tapi sama beberapa pendeta yang ada di beberapa gereja yang ada di Jakarta. Jadi gue pernah visit satu gereja gitu ya. Dan sama aja guys, yang dibahas itu adalah apa? Perpuluhan. Kesannya mereka kayak nodong kita untuk bayar perpuluhan gitu ya. Dengan dalih, wah perpuluhan itu memang wajib bagi orang Kristen, segala macam gitu ya. Sampai kadang topik dari khotbahnya yang tadinya misalkan tentang hidup yang kudus menurut Allah, kalau diselipin sama perpuluhan ini, bisa hampir setengahnya guys ngomongin masalah perpuluhan. Gue gak tahu apa maksud dibalik itu semua ya. Tapi maksud gue gini, kita semua tanpa disuruh juga pasti bakal perpuluhan kok Pak. Terima kasih sudah mengingatkan, tapi mengingatinnya itu gak perlu sampai berkali-kali Pak. Masih banyak topik-topik atau perihal-perihal lain yang masih bisa diangkat daripada topik tentang perpuluhan yang sampai kadang setengah dari khotbah ngomongin masalah perpuluhan. Yang aku rasa kayaknya gak etis. Apalagi sampai kadang ditambahin tentang, oh pendeta juga manusia, pendeta juga butuh uang dan sebagainya. Pelayanan Pak, ingat pelayanan. Bapak itu hamba Tuhan yang harus melayani umat-umat, jemaat-jemaat gereja Pak. Masalah Bapak nanti dapat persembahan, Bapak dapat. Oke, teman-teman, inilah beberapa statement. Masih banyak sebenarnya yang lain statement-statement, tapi ini hanya cuplikan-cuplikan saja, statement-statement baik pendeta maupun jemaat biasa, bahwa pada dasarnya memang di sana terbagi dua sih. Ada yang setuju dengan perpuluhan, ada yang tidak setuju dengan perpuluhan. Ada yang boleh perpuluhan tapi minta transparansi diaudit, kan begitu. Tapi anehnya lagi pendeta Gilbert ini menghimbau kepada jemaatnya membayar perpuluhan, terus menyinggung-nyinggung akidah umat Islam mengenai zakat dan melecehkan bagaimana umat Islam sholat, bahkan dia praktekin, bahkan melipat kaki dan seterusnya. Pendeta Gilbert lupa sepertinya kalau Yesus dalam waktu hidupnya begitu, dia juga bersujud. Masuk ke sinagog, dia bersujud di sana, mensucikan diri, bersujud menyembah kepada Tuhannya. Pendeta Gilbert ini sudah sangat blunder dan dia sudah minta maaf. Silakan minta maaf. Tetap proses hukumnya akan terus berlanjut. Semoga teman-teman yang sekampung, saya sekarang ada juga lagi di Makassar nih, karena memang ini kampung saya, ya kita kawal kasus ini. Hari ini pendeta Gilbert ada di Makassar, di salah satu mall yang ada di kota Makassar. Banjuma akan menemui dia untuk mengajak dia diskusi, bukan ngajak macam-macam ya, mengajak dia diskusi mengenai perpuluhan dan zakat, dan minta pertanggungjawabannya seperti apa. Banjuma akan meminta data mana perintah perpuluhan itu. Dan Anda tahu nggak arti zakat 2,5% itu seperti apa? Tunggu saja rekaman berikutnya atau kami akan live-kan. Semoga dia bisa open, dia bisa terbuka dan tidak menutup diri. Karena hari ini Gilbert Lumindong atau Lumindong, sorry salah ngomong,
Gilbert Lumindong ada di Kota Makassar. Rencananya jam 4 sore nanti. Oke, jangan kemana-mana, nantikan video mendatang. Terima kasih, maaf atas segala hilap. Kita jumpa lagi nanti di video mendatang. Jangan lupa like, share, dan subscribe, bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video mendatang. Saya Andi Slebes, mundur diri dulu, sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.